Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bagian B, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yuk kita simak-simak dengan baik materi sebagai berikut. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Adapun kompetensi dasar pada materi ini masih dalam materi bab 1, yaitu 3.1 dan 4.1. Silakan simak baik-baik tujuan pembelajaran hari ini. Siapkan alat tulis dan rangkum, pahami baik-baik materi hari ini. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan suatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bahwa menjamin hak dan kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak dan setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Nah, dalam hal ini kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kedua, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, apakah ada yang tahu apakah nilai instrumental? Mari kita simak baik-baik. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Selanjutnya, ketetapan MPR RI nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. Selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Organik, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ketentuan dan peraturan pemerintah, ketentuan dan keputusan Presiden. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda buka buku siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental, suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita lihat sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat agama, sehingga terbina kerukunan hidup.
Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Masih ingat apa itu bineka tunggal ika? Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, di sini yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Selanjutnya, rela bekerja keras. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Tetap semangat, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Untuk tugas minggu ini yaitu tugas nilai keterampilan. Buatlah kelas menjadi 5 kelompok, tiap kelompok memiliki anggota 7-8 orang. Tiap kelompok membuat video mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Kelompok 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelompok 2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kelompok 3, Persatuan Indonesia. Kelompok 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelompok 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun implementasi nilai-nilai dalam video bisa dilakukan dalam berbagai aktivitas sesuai bakat dan minat Anda. Bisa berupa foto atau gambar, bisa berupa lagu atau nyanyian, bisa berupa nyanyian puisi, bisa dalam bentuk pantun, bisa dalam bentuk lukisan, film pendek, podcast, dan lain-lain. Semakin kreatif dan inovatif, senilai semakin bagus. Penilaian dilihat dari tingkat kesulitan konten video. Nah, di sini ada ketentuan video, adapun bentuk landscape dengan mencantumkan nama anggota, ucapan terima kasih kepada pengampu mata pelajaran PKN, durasi video maksimal 10 menit, memakai pakaian PSAS, dan mencantumkan logo SMA Negeri 2. Nah, jangan lupa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa setelah belajar. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.